Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman media yang kami hormati, pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini, akan ada beberapa hal yang ingin kami sebarluaskan kepada masyarakat, kepada pendukung kami, pendukung pasangan Prabowo Gibran, berkaitan dengan beberapa hal yang nantinya akan disampaikan secara khusus oleh Pak Dasko selaku Ketua Koordinator Strategis di dalam tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Tanpa memperpanjang kata, waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Profesor Dr. Sufmi Ahmad Dasko. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kami akan sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, sehubungan dengan kegiatan penetapan Capres-Cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 13 November 2023 hari Selasa besok. Yang pertama, kami himbau kepada pendukung Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi massa dukung-mendukung di depan KPU RI pada hari Selasa tanggal 13 November besok hari. Kami menghimbau agar pendukung Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi massa dukung-mendukung di depan KPU RI pada hari Senin tanggal 13 November besok hari. Dikarenakan ada dugaan dari informasi yang kami dapat apabila banyak massa berkumpul, maka akan terjadi atau dibenturkan dengan massa yang pro dan kontra pada saat penetapan, serta akan dibenturkan dengan pihak aparat penegak hukum untuk membuat situasi dan suasana tidak kondusif. Kepada teman-teman seperjuangan Koalisi Indonesia Maju serta organ relawan pendukung Prabowo Gibran untuk dapat meneruskan himbauan ini kepada masing-masing pendukung untuk tidak datang berbondong-bondong ke KPU RI dengan alasan apapun. Untuk apa berangkat ke KPU? Karena pendaftaran pasangan Prabowo Gibran sudah final, sudah memenuhi syarat serta tinggal ditetapkan pada besok hari, dan tidak ada putusan lain yang dapat membatalkan pencalonan atau penetapan pasangan Prabowo Gibran. Kemudian untuk isu yang kedua tentang penyebaran informasi terkait dengan adanya pihak oknum kepolisian yang diduga memasang baliho-baliho Prabowo Gibran. Dengan ini disampaikan sebagai berikut. 1. Bahwa sebelum berpasangan dengan Mas Gibran Raka Buming Raka, elektabilitas Pak Prabowo terus naik dan terus meningkat akibat dari efek kerja-kerja politik dan pendekatan langsung ke rakyat. Kemudian setelah berpasangan dengan Mas Gibran Raka Buming Raka, survei kedua pasangan Capres-Cawapres ini terus meningkat, dan ini membuktikan penerimaan masyarakat terhadap paslon Capres-Cawapres ini juga semakin membaik. Di tengah survei dan elektabilitas yang dikeluarkan oleh banyak lembaga survei bahwa kedua paslon ini meningkat, ada framing seolah-olah bahwa peningkatan ini dibantu karena ada oknum kepolisian yang memasang baliho Prabowo Gibran. Padahal dengan survei yang terus meningkat tentu tidak masuk akal kalau kemudian kami merancang sistem-sistem pemenangan dengan cara-cara curang seperti itu, apalagi baru di ujung kemudian ada pemasangan-pemasangan yang seolah-olah dibantu oleh pihak lain kecuali tim suksesnya Prabowo Gibran. Pada saat ini tim kampanye nasional Prabowo Gibran lebih fokus pada kerja-kerja nyata dan mendekatkan diri kepada pemilih, yaitu rakyat. Membuka mata rakyat Indonesia
membuka mata kaum muda bahwa dalam sosialisasi program kerja Prabowo Gibran untuk kemajuan Indonesia di masa depan, kami menghimbau kepada semua pihak-pihak untuk kerja cerdas, kerja cermat, dan kita semua menyatakan paslon-paslon dari 3 paslon ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang tentunya harus mengedepankan program dan berkampanye secara santun serta memelihara suasana pemilu yang kondusif dan damai. Demikian dari kami tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Ketua Koordinator Strategi Sufmi Dasko Ahmad, Sekretaris Nusron Wahid. Terima kasih kepada Pak Dasko, saya kira sudah terang benderang, sudah memenuhi ekspektasi daripada teman-teman media untuk mendapatkan oleh-oleh pemberitaan yang cukup besar pada hari ini. Sehingga saya kira tidak perlu ada tanya jawab ya. Oh ada. Ya silakan kalau ada yang tanya dimulai dari siapa? Mbak Diana ya kalau nggak salah namanya. Silakan Mbak Diana, mohon pakai mic ya. Dibantu Mas mic-nya Mas supaya teman-teman yang live YouTube biar terbantu begitu. Sore, izin Diana dari CNN TV. Gus izin bertanya soal 2 hal. Yang pertama ini soal imbauan tadi, relawan ini maksudnya berlaku untuk besok atau pada saat hari Selasa ketika pengambilan nomor urut juga sekalian. Kemudian yang kedua ini soal isu terkini, soal pernyataan Pak Surya Paloh, kemudian Bu Mega, Pak Ganjar yang menyebutkan bahwa belakangan negara dan aparatur ini dibawa melayani kepentingan pribadi dan golongan, termasuk tadi oknum yang tadi Bang Dasko bilang. Mungkin boleh dijelaskan sebenarnya dari TPN menanggapi hal ini, apakah merasa TKN, sorry Bang, jangan marah Bang, merasa tersindir atau seperti apa Bang? Silakan. Cukup Gus, yang lain? Yang lain silakan kalau mau nyambung. Selamat sore semuanya. Saya Nia dari Harian Kompas. Sebenarnya menyambung dari pertanyaan Mbak Diana yang nomor 2 tadi Bang. Jadi beberapa hari yang lalu dari beberapa elit dari TKN juga sempat mengadakan jumpa pers menyebutkan bahwa TKN mendengar informasi ada gerakan untuk menggagalkan pencalonan Mas Gibran gitu. Nah, apakah kemudian banyaknya pernyataan dari tokoh-tokoh penting sampai yang menggelinding sampai hari ini itu yang dimaksud oleh TKN saat itu, dan mungkin apakah TKN menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih. Satu lagi ya. Nah, satu lagi silakan. Dari siapa Mbak? Ya izin Anissa dari Ini kok istimewa perempuan semua yang tanya. dari Kumparan Gus Bang. Kumparan, Masih oke. berkaitan dengan yang tadi, banyak juga kan dari pendapat masyarakat kalau memang sih ini tidak cacat secara aturan terkait capres-cawapres tapi dinilai cacat moral. Nah, bagaimana TKN menanggapi kalau pencalonan Mas Gibran itu cacat moral, dan berikutnya nanti bisa digugat di penetapan capres-cawapres dan hasilnya gitu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Pak Dasko mau menanggapi, silakan Pak Dasko. Yang pertama itu tadi himbauan adalah untuk hari Senin besok pada saat penetapan, karena banyak beredar di WA Group untuk ada aksi massa. Yang pertama meminta KPU untuk tidak menetapkan atau kemudian mencoret paslon Prabowo Gibran. Nah, dari rencana aksi massa tersebut kemudian beredar juga di WA Group dari pendukung Prabowo Gibran untuk melakukan aksi tandingan. Nah, sehingga pada hari ini kami menghimbau sekali lagi untuk pendukung Prabowo Gibran tidak perlu datang ke KPU melakukan aksi tandingan, karena tadi ada informasi dan dugaan rentan untuk dibentrokan antara massa yang pro dan kontra serta massa dengan aparat penegak hukum yang ada untuk membuat suasana tidak kondusif. Bahwa penetapan dari KPU tentunya karena sudah persyaratan semua sudah lengkap dan tidak ada keputusan yang bisa membatalkan, sehingga kami pikir tidak perlu pendukung Prabowo Gibran untuk datang ke KPU melakukan aksi-aksi yang tidak bermanfaat. Kemudian sebagian saya jawab,
sebagian nanti Gus Nusron yang jawab. Bahwa kemudian beberapa teman yang melakukan di TKN, misalnya konvers bahwa banyak pihak yang ingin menggagalkan, yaitu antara lain ya tadi beberapa aksi termasuk kemudian melakukan pelaporan ke MK-MK untuk kemudian meminta supaya MK-MK kemudian membatalkan keputusan MK soal masa syarat-syarat sebagai cawapres. Padahal syarat-syarat sebagai cawapres yang diputuskan itu pertama bukan cuma untuk Mas Gibran, tetapi untuk kaum muda di Indonesia. Bahwa keputusan MK-MK telah diputus, bahwa keputusan MK tidak dapat dibatalkan. Tadi kalau dibilang cacat moral itu kita perlu uji, karena hakim MK-MK yang kemudian pada saat itu mengadili, itu juga kurang alat bukti, tidak mendatangkan alat bukti, tidak ada saksi, dan sekarang juga sedang dilaporkan ke MK-MK. Kalau itu bicara soal cacat moral, kita akan lihat masih ada proses-proses yang sedang berlangsung. Demikian, mungkin Gunung akan membantu menjawab yang lain. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menambah. Setidaknya ada 3 isu yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tokoh besar, seperti Pak Surya Paloh, seperti Ibu Mega hari ini, dan juga Mas Ganjar selaku capres juga menyampaikan hal yang sama. Yang pertama adalah isu tentang penyelewengan aparatur negara untuk kepentingan kekuasaan tertentu. Kemudian yang kedua adalah adanya manipulasi hukum yang itu dicerminkan dari hasil MK dan MK-MK. Yang nomor 3 adalah sedang diamplifikasi seakan-akan pasangan Prabowo Gibran itu adalah cacat moral dan tidak mempunyai legitimasi moral dan tidak absah. Kira-kira 3 poin itu kami catat di seminggu ini sampai hari ini, pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul. Izinkan kami menjawab yang pertama. Pak Prabowo Gibran ini adalah partai-partai pendukungnya, partai-partai yang tidak cakap dan tidak terbiasa mempunyai pikiran bagaimana caranya untuk abuse of power. Pikiran saja tidak pernah, apalagi pengalaman untuk melakukan. Kecuali Golkar pernah pengalaman zaman Orde Baru, partai kami. Tapi itu pun tokoh-tokohnya sudah banyak yang wafat. Ya kan? Nah, karena itu kita lihat justru sebaliknya. Yang punya pengalaman untuk melakukan abuse of power itu siapa? Kami nggak mau sebut. Tapi yang jelas, hari ini saya membaca berita di salah satu media online. Ada kabar dari Jawa Tengah. Baca aja di media online. Saya barusan dapat kiriman linknya. Ada salah satu relawan kami yang melaporkan ke ini bahwa banyak dikeluhin oleh ASN ya kan, maupun kepala dinas yang dipanggil oleh PJ bupati-bupati di daerah Jawa Tengah yang diminta untuk membantu dan memenangkan pasangan tertentu. Itu silakan dibaca di media online, ada. Malah justru kalau gitu, kalau mengatakan ada penyelewengan, ini seakan-akan sebaiknya bapak-bapak yang mengatakan penyelewengan itu sebaiknya berkaca pada diri sendiri. Sebetulnya siapa yang mempunyai pengalaman penyelewengan itu? Ini yang pertama tentang isu penyelewengan. Kita semua di TKN mempunyai tekad yang bersama di Koalisi Indonesia Maju ini, pasangan Prabowo Gibran ini menang dengan cara elegan, menang dengan cara martabat, dan menang dengan secara fair, jujur, adil, dan transparan. Kita ingin mengawal proses pemilu ini secara demokratis,
secara akuntabel dan tidak boleh tercederai oleh praktek-praktek seperti adanya penyelewengan dari oknum-oknum aparat apapun. Kita semua bertekad untuk itu. Ini yang pertama. Kemudian kedua, mengenai adanya manipulasi hukum. Kalau manipulasi hukum itu dimulai dari adanya yang kebetulan proses judicial review atas undang-undang pemilu, yang terhadap undang-undang dasar, yang kebetulan ketua MK-nya adalah Pak Anwar Usman, yang delalah Pak Anwar Usman ini adalah istrinya meninggal di tengah jalan, kemudian menikah mendapat adiknya Pak Jokowi di tengah jalan juga ketika sudah menjabat. Kemudian ada isu ini. Pertanyaannya adalah, di dalam pasal 46 Undang-Undang MK, keputusan sidang-sidang MK itu diputuskan secara kolegial. Satu hakim mempunyai hak yang sama dan telah dibuktikan oleh MK-MK. Tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa Anwar Usman bisa mempengaruhi hakim-hakim yang lain. Ini terus kalau ada mengatakan manipulasi, manipulasinya ada di mana? Wong undang-undang mengatakan bahwa masing-masing hakim mempunyai hak yang sama. Dan Anwar Usman sendiri pun meskipun kepala mempunyai hak yang sama. Dan kebetulan posisinya 54. Dan itu dibuktikan dalam MK-MK. Kemudian menyikapi adanya MK-MK lain. Toh kemudian dari 6 orang yang diadukan dalam MK-MK semua dinyatakan salah dengan bobotnya masing-masing. Kalau Pak Anwar Usman mendapatkan bobot paling besar, ya wajar. Wong beliau adalah kepalanya atau ketuanya. Yang namanya ketua pasti kalau ada prestasi, prestasinya paling banyak. Kalau ada kesalahan, pasti kesalahannya paling banyak. Namanya juga ketua. Kan nggak mungkin kalau ada ketua, kesalahannya sedikit. Kalau ada yang masalah, kalau ada kebaikan, kebaikannya sedikit. Ini namanya ketua. Nah, kemudian masalah dikatakan cacat moral dan tidak mempunyai keabsahan. Undang-undang mengatakan bahwa yang namanya keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan banding. Mengikat. Terus kalau dikatakan cacat legitimasinya, legitimasi di mana? Ini adalah persepsi, ini adalah insinuasi, ini adalah angan-angan dalam rangka proses pembusukan, dan itu adalah cara-cara tidak sehat dalam proses demokrasi. Karena demokrasi itu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pada persepsi dan informasi, tapi berdasarkan dengan fakta dan keadaan. Nah, karena itu kami himbau pada Bapak sekalian, kami menghormati kritik kepada para elit bangsa. Ayo kita sama-sama ke depan berkompetisi dengan sehat. Kita membangun peradaban, membangun demokrasi yang sehat. Ya kan? Semua kita mempunyai komitmen yang sama, dan kami tidak mungkin ingin menarik jarum mundur seakan-akan kita akan mematikan demokrasi. Ini pemilu langsung. Pemilu langsung itu adalah proses demokrasi dan proses demokratisasi yang tidak bisa ditawar-tawar, dan ini harus on the track, maju ke depan, tidak boleh mundur. Jadi kalau mengatakan reformasi mundur, mundurnya di mana wong demokrasi ke depan? Sudah jalan. Yang terakhir, karena daripada nanti bapak-bapak pada tanya terus, isu tentang nepotisme atau KKN macam-macam. Nepotismenya ada di mana? Yang namanya nepotisme itu kalau Pak Jokowi mengangkat anaknya jadi menteri, ada bupati mengangkat istrinya jadi kepala dinas, ada bupati mengangkat keponakannya jadi kepala dinas. Jabatan-jabatan yang sifatnya itu appointed, yang dipilih, diangkat. Yang diangkat, bukan dipilih, mohon maaf. Sementara jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR ini adalah jabatan elected. Jabatan yang dipilih oleh rakyat, yang mandatnya itu dari rakyat. Pertanyaannya adalah, kalau toh Pak Jokowi kemudian memilih anaknya, Mas Gibran menjadi
wakil dalam pemilu nanti. Apa cukup hanya satu orang Jokowi bisa menjadikan presiden kalau rakyat tidak mau? Jadi ini mandatnya adalah karena elected adalah mandat daripada rakyat. Ini bukan appointed. Tidak ada kata-kata istilah nepotisme dalam jabatan yang sifatnya elected atau jabatan yang dipilih oleh rakyat, karena sesungguhnya yang memilih ini rakyat, bukan yang memilih Jokowi. Bukan lagi yang memilih Jokowi. Kalau dia jadi menteri yang memilih Jokowi. Kalau jadi dirjen yang memilih adalah presiden Pak Jokowi, rekomendasi dari menterinya. Tapi ini adalah jabatan yang sifatnya elected, yang memilih sekali adalah rakyat. Mandatnya adalah dari rakyat. Persoalannya adalah apakah Pak Jokowi bisa merekayasa mandat dari rakyat? Tidak bisa. Uang 180 juta ya? Hah? 240 juta. Rakyat yang memberikan mandat itu masa bisa direkayasa? Sama aja kalau begitu mengatakan bahwa bapak-bapak atau mbak-mbak semua insan media itu bisa direkayasa. Wong sampean juga mempunyai hak yang sama dengan Pak Jokowi, satu suara dalam memberikan mandat nanti itu. Saya kira clear sikap kami menyampaikan ini untuk menjawab supaya masalah ini terang benderang. Ayo kita adu gagasan untuk Indonesia ke depan. Kita komited terhadap demokratisasi, kita komited terhadap penegakan hukum, kita komited terhadap hak asasi manusia, kita komited terhadap hal-hal yang lain yang sifatnya sudah permanen, sudah manifest, dan sudah menjadi konsensus dalam bangsa Indonesia. Apa kemudian kalau kita menang, kemudian kita akan mengubah supaya pemilu nggak langsung? Enggak. Kita komited kok untuk demokratisasi. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih. Cukup? Enggak. Kalau tanggal 14 karena diundang KPU, kalau dapat undangan pasti hadir. Masa pemain sepak bola diundang panitia tidak datang? Nah, jelas? Yang lain? Pertandingan belum dimulai dan belum selesai, kita tidak bisa mengatakan di mana letak ada penyelewengan. Kampanye saja belum dimulai, kok sudah mengatakan ada penyelewengan. Secara de facto, hari ini kan belum ada rumus tentang aturan kampanye. Aturan kampanye kan baru berlaku tanggal 28 November. Betul kan? Nah, kalau gitu sudah dikatakan sudah ada penyelewengan. Penyelewengannya apa? Apa yang disebut dengan penyelewengan? Nah, karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu saya tidak mau komentar, silahkan tanya kepada Bu Mega. Kita menghormati kepada Bu Megawati. Beliau presiden kita. Ya kan, beliau mempunyai jasa besar terhadap membuat berbagai amandemen undang-undang dasar yang melakukan reformasi. Tetapi sekali lagi, ya kan, kita belum mulai. Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewengan, ya silahkan dibuktikan. Jangan membuat insinuasi dan kabar burung. Sekali lagi, fakta yang kita angkat bukan cerita. Ya kan, bukan berdasarkan informasi. Pemilu itu kita bicara fakta, bukan bicara fiksi. Silakan. Cukup. Terima kasih. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sufmi katanya tanggal 9 kemarin mau ngumumin penggalan nama Prabowo dan juga Gibran, kira-kira udah ini belum Pak? Katanya. Lagi dota ate. Tanggal berapa Pak? 14, oke. Terima kasih.